Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait studi kasus pencadangan dan pemulihan database DB2. Sebelumnya, perkenalkan saya Rifki Aditya Harun dengan NIM 24 515404001111002. Langsung saja kita masuk ke permasalahan. Di sini saya memilih studi kasus di mana ada sebuah kantor yang menggunakan DB2 untuk mengelola data-data kantor tersebut, termasuk informasi departemen, karyawan, dan manajer. Database ini sering diakses oleh berbagai pengguna dengan tingkat akses yang berbeda, mulai dari HRD, manajer, hingga karyawan. Tetapi karena seringkali terjadi akses ke database yang masif, seringkali terjadi crash pada database sehingga diperlukan langkah-langkah untuk melakukan pencadangan dan pemulihan database. Di sini terdapat timeline backup dan recovery-nya, seperti yang dapat dilihat ketika simulasi ini. Anggap saja di jam 8 saya melakukan backup full, lalu setelah backup full selesai, data baru masuk ke dalam database ya, dengan melakukan operasi insert. Lalu pada jam 8.15 malam, saya melakukan incremental backup, yang dimana dia akan membackup data baru yang masuk setelah backup full tadi ya. Lalu pada jam 20.30, sistem crash atau database crash. Entah database-nya tidak bisa diakses lah atau database-nya hilang gitu ya. Lalu pada jam 20.40 atau jam 8.40 malam, saya melakukan recovery database secara full dan incremental. Jadi proses recovery-nya akan uh, sukses ya. Langsung saja kita akan masuk ke bagian simulasi. Jadi di sini saya mempunyai struktur database kantor, di mana terdapat 5 buah table. Yang table pertama ini adalah table employees atau data untuk menyimpan data-data karyawan, lalu ada table departemen employee, lalu ada table departments, lalu ada table department manager, lalu ada juga user employee mapping. Oke, jadi sebelum kita memasuki melakukan proses backup dan recovery, kita akan melakukan langkah-langkah setup seperti ini dulu ya. Langsung saja kita implementasikan langkah-langkahnya. Di sini yang pertama itu adalah membuat folder logarch. Langsung saja ya kita buat. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam virtual mesinnya. Di sini saya menggunakan CentOS 6 dan masuk ke bagian konsol. Lalu kita buat mkdir atau make directory home db2 st1 kantor arch fp02. Oh, mungkin seperti yang dulu ya. Saya kayaknya belum buat direktori yang kantor, jadi DB2 nggak bisa buat langsung, harus satu-satu dulu. Saya buat yang kantor dulu, lalu saya buat yang log arch fp02. Oke, berhasil. Lalu selanjutnya kita masuk ke proses melakukan update konfigurasi. Di sini kita perlu melakukan konfigurasi dulu untuk database kantor ya, agar lognya itu tersimpan di dalam folder logarch fp02 ini ya. Ini agar ketika melakukan incremental backup itu dan backup full dapat berjalan dengan baik. Oke, langsung saja kita db2 update db configuration for all using logarch math1 logarch math1 disk home 72 st1
kantor, logout, FP02. Oke, kita ubah konfigurasi. Aduh, saya typo. Sorry. Oke, saya berhasil. Oke, setelah berhasil kita langsung lanjut ke sini. Setelah kita konfigurasinya berhasil, kita lakukan restart database-nya ya. DB2, restart DB kantor. Lalu kita lakukan koneksi kembali ke database kantor. Berhasil. Berarti di sini konfigurasinya sudah kita ubah dengan sukses ya. Langsung saja kita ke proses backup full atau pencadangan penuh. Jadi full backup atau pencadangan ini adalah pencadangan yang mencadangkan seluruh database atau menyimpan seluruh database secara lengkap, termasuk data, skema, dan konfigurasinya. Nah, kita langsung saja ya masuk ke yang pertama itu membuat folder backup yang hadir, home, DB2, instance 1, kantor, akun. Ini dia nama foldernya, berhasil. Lalu kita akan memutus semua koneksi ke database. Kenapa kita butuhin ini? Karena nanti kita akan melakukan backupnya secara offline ya. Jadi tidak boleh ada koneksi yang sedang melakukan operasi di dalam database. Jadi kita untuk itu melakukan force application all dan lebih dulu terminate. Langsung saja. Lalu dari dua terminate. Oke, sekarang kita ini pengen mengubah konfigurasi database kantor nih agar track mode-nya menjadi on. Kenapa kita butuh ini? Karena ketika track mode-nya on itu nanti database kantor ini akan nge-track eh, backup-backup yang akan terjadi setelah fitur ini dinyalakan ya. Langsung saja dua update track for kantor using track mode on. Database connection is not exist. Oh, sorry. Kita connect dulu. Update WBCSG for kantor using track mode on. Sekarang berhasil ya. Lalu kita DB2 course application all dulu agar tidak ada koneksi database. Lalu kita selanjutnya lakukan backup full ya. Langsung saja DB2 backup DB kantor to home DB2 satu kantor up. Oke, kita lakukan backup database kita ke dalam folder backup full. Nah, setelah backupnya successful, CDB2 akan memberikan timestamp backup kita, backup image. Nah, oke, timestampnya bisa kita catat ya. Sini saya akan menyatatnya di notepad saya. Ini adalah backup full. Ini sebentar. Oke, setelah kita catat, kenapa kita harus catat sih timestampnya? Jadi timestampnya itu nanti bakal kita pakai ketika kita akan melakukan proses recovery ya. Tapi sebelum itu kita akan melanjutkan proses backupnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita coba DB2
connect, connect. Ketika kita bisa koneksi ke kantor, berarti backup kita sudah berhasil. Nah, proses pencadangan full atau full backup itu sudah selesai. Sekarang kita masuk ke sini dulu. Setelah timeline tadi, kita akan memasukkan data baru ya di sela-sela antara proses backup full dan incremental backup. Jadi kita akan masukkan data ini dulu. Langsung saja kita masukkan. Ini ya, saya udah ada template-nya. Langsung aja. Oke, berhasil. Lalu kita disuruh buat folder untuk backup incremental. Langsung aja. Make directory. Home. Dua. Instance satu. Kantor. Backup. Hasil. Setelah itu kita lanjut untuk proses backupnya, backup incremental. Langsung aja ya kita apply db2 backup dbcam top online. Nah, online ini kata kunci online ini berfungsi berarti backup incremental ini dilakukan secara online. Jadi database-nya itu masih bisa dilakukan koneksi oleh siapapun ya. Jadi database-nya tuh nggak harus di offin dulu seperti yang tadi backup full itu kan harus off dulu. Sebenarnya tidak harus, cuma lebih baik off dulu agar data-datanya itu terbackup full secara baik, secara sempurna. Nah, untuk incremental ini saya lakukan secara online agar database-nya ini tetap bisa diakses ketika proses incremental backup. Jadi langsung kita lanjut aja incremental itu dua, satu, kantor, backup. Oke, proses backup incremental berhasil. Sini ya. Lalu DB2 mengirim timestamp backup image-nya. Ini adalah backup image untuk incremental backup DB kantor. Kita simpan dulu di sini ya. Backup. Oke. Sekarang kita ini ya. Oke. Jadi di sini proses incremental backupnya sudah selesai. Lalu sekarang kita masuk ke bagian recovery-nya. Proses recovery. Nah, langsung saja ya. Kita simulasikan. Pertama-tama kita lakukan koneksi database DB2 connect ke kantor. Alhamdulillah berhasil. Nah, di sini simulasi nih crash semua koneksi yang ke database terpaksa shutdown. Lalu kantornya database kantornya tuh hilang, tidak bisa diakses. Oke, langsung saja DB2 force application all semua koneksi terputus. Ini typo ya, Mbak. Oke, semua koneksi terputus. Lalu database kantornya tidak bisa diakses. Kita coba nih ya, apakah beneran DB yang nggak bisa diakses? Benar ya tuh, database kantor will not be found. Tapi hilang. Tapi tenang aja, karena tadi kita sudah backup. Sinilah prosesnya. Restore database dari backup full.
Langsung saja DB2 restore DB kantor from home DB2 yang satu full taken at. Nah, ini timestamp backup full yang tadi ya. Karena backup full, berarti kita pakai timestamp yang ini. Ini tutup. Sini kita copy paste. Sekarang kita enter. Sorry. Ada typo ternyata. DB2 restore DB kantor from home. DB2 yang satu backup full taken at timestamp. Oke, mari kita coba. Oke, file name file or device is not valid. What? Ah, sorry guys, sorry teman-teman, sorry. Ini harus kantor harusnya. Oke, harusnya ini berhasil. Eh, jadi sini saya kurang naruh kantornya ya, saya lupa. Maafkan saya. Jadi restore di sini memang akan memakan cukup waktu yang lama. Jadi kita tungguin saja ya. Nah, 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 nah. Nah, nanti setelah nanti yang backup fullnya sukses, atau successfully, lalu selanjutnya kita akan lakuin restore database dari backup incremental. Sama aja ya, DB2 restore DB kantor. Bedanya di sini kita tambahin keyword incremental. Di sini yang cukup lama, jadi kita tungguin saja ya. Jadi dalam DB2 ini ya harus hati-hati sih ya. Ada aja kadang sintaks yang typo, tapi kita nggak sadar tuh typo. Terus juga di sini tadi ada juga, iya, directory path-nya salah. Ini juga kesalahan umum. Saya lupa di sininya ya, lupa tambahin kantor. Nah, restore database udah yang full, backup fullnya sudah selesai. Kalau kita lakuin yang restore database dari backup incremental. DB2, restore, bentar kan, makan, salah lagi. Restore, DB kantor incremental, on, dua, satu, kantor, backup, increment. Nah karena ini merupakan backup incremental, berarti kita pakai timestampnya yang ini. Copy, tutup, kita copy paste, sini kita paste ya. DB2 restore DB kantor ing. Ah, ini kan. Typo lagi, typo lagi. Oke, incremental from kantor backup increment taken out. Oke, sudah berhasil. Specifying the backup image source is same as the name of the target to be restoring to an existing database to be saved. The backup image will cause the current database to be overwritten by the backup version. Ini database DB2 ini dia ngasih peringatan ke kita bahwa
kan kita ngelakuin backup full, lalu kita ngelakuin incremental backup ya. Incremental backup ini itu dia membackup database yang sudah setelah di backup full dan backup fullnya gitu. Jadi ketika ini dijalankan, DB2 ini akan warning nanti ketika restoringnya sukses itu dia akan eh, melakukan overriding di database yang sudah ada gitu. Jadi karena memang database-nya sama persis dan kita butuh tambahan datanya yang setelah backup full, jadi kita yes aja. Lanjut ke bagian roll forward, langsung saja dari gua roll forward sebagai contoh bukan of box non stop. Oke, recovery-nya sudah berhasil. Jadi DB2 connect to kantor. Yap, sekarang database kantor sudah kembali seperti semula, bisa diakses kembali. Jadi proses pemulihan sudah full ya. Oke, sekian studi kasus pencadangan dan pemilihan data DB2 terkait kantor yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.